Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Salamahmani di channel Salma Med. Happy watching teman-teman. Jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, kembali lagi kita belajar tentang eksponen dan logaritma bagian 2, yaitu fungsi eksponensial. Nah, jadi apa sih itu fungsi eksponensial? Jadi, fungsi eksponensial itu adalah fungsi yang memetakan setiap x ke anggota bilangan real ke fx, di mana fx itu sama dengan k dikali a pangkat x dengan a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Nah, jadi bentuk umum daripada fungsi eksponensial itu adalah fx sama dengan k dikali ax. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, langsung aja ke contoh. Misal, fx sama dengan 5x. Oke. Ini termasuk contoh daripada fungsi eksponensial. Kenapa? Karena di sini k-nya sama dengan 1, kan? Terus a-nya sama dengan 5. Nah, 5 sudah lebih besar dari 0 dan 5 tidak sama dengan 1. Oke, contoh yang kedua yaitu 4 kali 3 pangkat x tambah 3. Oke. Di sini sudah memenuhi ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal yang ketiga yaitu sepertiga dikali 2 pangkat x. Nah, k-nya di sini sepertiga dan a-nya sama dengan 2 dan pangkatnya adalah x. Oke, kemudian contoh yang keempat. 5 dikali 1 per 3 pangkat x. Oke. Oke, di sini k-nya sama dengan 5, kemudian a-nya sudah lebih besar dari 0 dan a-nya tidak sama dengan 1. Oke. Nah, di sini perlu teman-teman ingat bahwa grafik fungsi eksponensial dengan a lebih besar dari 1, maka grafiknya akan berbentuk seperti ini teman-teman, monoton naik ke atas. Oke. Kemudian kalau a-nya itu antara 0 sampai 1, maka grafiknya seperti ini, monoton turun ke bawah. Oke. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama yaitu titik berikut yang tidak dilalui fungsi y sama dengan 2 pangkat x dikurang 3 adalah, oke. Cara cepatnya adalah teman-teman tinggal substitusi nilai x dan nilai y. Oke, yang pertama yaitu opsi A ya, 0, minus 2. Oke, berarti di sini nilai x sama dengan 0 dan nilai y sama dengan minus 2. Oke, kita masukkan x sama dengan 0 ke persamaan ke fungsi eksponensial. Oke, di sini y sama dengan 2 pangkat 0 dikurang 3. Sama dengan 1 dikurang 3 sama dengan minus 2. Oke, berarti di sini titiknya adalah 0, minus 2. Oke, berarti jawabannya yang benar adalah opsi A ya teman-teman. Oke. Tapi kalau teman-teman misal nggak percaya, mau buktikan semua dilalui fungsi atau tidak, maka teman-teman tinggal substitusi dengan cara yang seperti tadi. Nah, begini. Yang C 2,0, berarti di sini x-nya sama dengan 2 dan y-nya sama dengan 0. Oke. Di sini titiknya adalah 2,1, artinya tidak dilalui oleh fungsi y sama dengan 2 pangkat x dikurang 3. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu titik potong fungsi y sama dengan 3 pangkat x tambah 2 dikurang 2 dengan sumbu y adalah, oke. Oke, jadi teman-teman perlu ingat, suatu fungsi, katakanlah itu fungsi apapun itu, akan memotong sumbu y ketika x sama dengan 0. Oke, berarti titik potongnya itu berada di garis atau di sumbu si y. Nah, oke, di sini tadi soalnya adalah y sama dengan 3 pangkat x tambah 2 dikurang 2. Artinya di sini yang pertama,
cara yang kita lakukan adalah dengan mensubstitusi X sama dengan 0. Oke, jadi Y sama dengan 3 pangkat 0 tambah 2 dikurang 2, yaitu sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 2, 3 pangkat 2 sama dengan 9, dikurang 2 sama dengan 7, 0,7. Berarti opsinya yang benar adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjut soal yang ketiga. Nah, di sini soalnya adalah persamaan grafik fungsi pada gambar berikut adalah Oke, opsinya adalah Nah, di sini teman-teman perhatiin. Nah, titik ini, titik potong ini ya, ini sama dengan 0,-1. Jadi kita substitusi aja nilai X sama dengan 0 dan nilai Y sama dengan -1. Oke, kita lihat dulu yang A. Y sama dengan 3 pangkat X. Berarti 3 pangkat 0 itu adalah 1. Berarti bukan ya teman-teman. Kemudian yang B. Y sama dengan min kali 3 pangkat X. Oke, 3 pangkat 0 itu adalah 1. Kemudian Y sama dengan -1. Oke, berarti jawaban yang benar adalah B. Oke teman-teman. Berarti caranya adalah teman-teman tinggal lihat titik potong di sini, kemudian tentukan titik koordinatnya, kemudian substitusi ke opsi. Oke. Lanjut contoh soal 4. Contoh soal 4 yaitu persamaan grafik fungsi pada gambar berikut adalah di sini terdapat dua garis. Yang pertama adalah kurva fungsi eksponensial, kemudian ada garis Y sama dengan 2. Teman-teman perlu ingat seperti grafik yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kalau grafik fungsi eksponensialnya Y sama dengan K dikali A pangkat X, maka bentuk grafiknya adalah seperti ini. Kemudian bila kita menemukan nih suatu persamaan grafik fungsi yang seperti ini, nah ada dua garis kan, garis pertama dan garis kedua. Garis di sini itu adalah Y sama dengan H. Artinya kalau di sini semisal 2, maka Y sama dengan 2. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Y sama dengan K dikali A pangkat X tambah H. Nah, ini bentuknya sama dengan persamaan grafik fungsi pada contoh soal 4. Oke. Nah, di sini ada garis Y sama dengan 2. Karena di sini titiknya adalah 2 seperti itu. Berarti tinggal kita substitusi teman-teman. Kalau kita lihat yang memenuhi dari opsinya itu adalah yang C ya, Y sama dengan 3 pangkat X tambah 2. Oke. Nah, untuk memastikan jawaban kita benar atau tidak, maka kita tinggal substitusi. Misal di sini ada titik potong yaitu 0,3, berarti kita substitusi X-nya sama dengan 0 dan Y sama 3. Oke, 3 pangkat 0 itu adalah 1 tambah 2 sama dengan 3, berarti titiknya adalah 0,3. Oke, benar, berarti opsi jawabannya yang benar adalah C. Oke, kemudian materi selanjutnya adalah tentang pertumbuhan dan peluruhan. Jadi pertumbuhan eksponensial itu grafiknya seperti ini. Nah, seperti grafik fungsi yang awal, artinya dia mengalami pertumbuhan atau kenaikan. Nah, di contoh di soal biasanya ada tentang pertumbuhan bakteri ataupun pertumbuhan jumlah penduduk. Oke, kita bahas contoh soalnya ya. Nah, penduduk suatu kota adalah 30.000 jiwa. Diasumsikan penduduk ditentukan oleh rumus M sama dengan 300.000 kali taksiran jumlah penduduk kota tersebut setelah 20 tahun adalah jawab. Nah, di sini rumusnya adalah M sama dengan 30.000 kali 1,2 pangkat 0,1 pangkat N. Jadi teman-teman perlu garis bawahi N di sini sebagai tahun. Nah, ditanyakan 20 tahun. Artinya kita tinggal substitusi nilai N sama dengan 20 tahun. Oke.
Di sini 30.000 kali 1,2 pangkat 0,1 kali 20. Berarti sama dengan 30.000 kali 1,2 pangkat 2. Sama dengan 30.000 kali 1,44. Sama dengan 43.200. Jadi, jumlah penduduk kota tersebut setelah 20 tahun adalah sebanyak 43.200 jiwa. Oke, teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu tentang peluruhan eksponensial. Nah, kalau peluruhan eksponensial itu artinya dia semakin menurun. Nah, biasanya di soal itu dibahas tentang peluruhan radioaktif. Contoh soal di sini, massa Y gram suatu radioaktif yang mengalami penyusutan tahun ditentukan oleh rumus Y sama dengan 10 kali 1/3 pangkat T per 25. Oke. Yang ditanya adalah berapakah massa Y mula-mula, kemudian yang kedua berapakah massa Y setelah 100 tahun. Nah, T di sini sama dengan tahun, teman-teman. Jadi untuk yang berapakah massa Y mula-mula? Kalau Y mula-mula artinya T-nya di sini sama dengan 0. Oke, berarti kita substitusi T sama dengan 0. Artinya kita ganti nilai T sama dengan 0. Y sama dengan 10 pangkat 1/3 dikali T per 25. Itu sama dengan 10 kali 1/3 pangkat 0 per 25. Nah, 1/3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Teman-teman perlu ingat ya, di sini, di 1/3 ini, berapapun bilangannya, apabila dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Oke. 10 kali 1 adalah 10 gram. Oke, kemudian yang B untuk T sama dengan 100, maka masanya itu berapa? Nah, berarti di sini kita hal yang sama, kita substitusi nilai T menjadi 100. Oke, jadi Y sama dengan 10 kali 1/3 pangkat 100 per 25 sama dengan 10 kali 1/3 pangkat 4. Oke. Terus kita pangkatkan 1 pangkat 4 itu 1, 3 pangkat 4 itu adalah 81, jadinya sama dengan 10 dikali 1 per 81. 10 dibagi 81 sama dengan 0,123 gram. Oke, teman-teman, sekian pembelajaran kita tentang eksponensial dan logaritma bagian 2, yaitu khususnya tentang fungsi eksponensial. Apabila ada pertanyaan, jangan silahkan tulis di kolom komentar, nanti insya Allah akan saya jawab. Oke, sekian teman-teman dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada keliruan silahkan mohon saran atau perbaikannya di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.